Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba, halo apa kabar sobat muslim semua. Balik lagi bersama saya Enjang Yusuf berserta keluarga di Saudi Arabia. Untuk episode kali ini kita akan mendatangi suatu tempat yang mana tidak semua orang bisa datang ke tempat ini, karena aksesnya itu susah, harus ada orang dalam dan kita harus ada izin, yang mana kita harus memasuki dan mensubmit beberapa dokumen kayak mau masuk ke ketemu dengan raja atau ketemu dengan presiden. Ya benar, ini adalah KAUS. Dan kita akan ketemu dengan salah satu orang paling penting di sini, yaitu orang Indonesia, namanya Kang Andika Perbawa. Assalamualaikum. Akhirnya ketemu juga. Ada dengan Kang Perbawa, Andika Perbawa. Assalamualaikum Kang. Salam. Masya Allah, perumahannya itu kayak di Amerika sana guys. Subhanallah, keren banget. Nanti kita keliling-keliling ya guys ya. Tour bersama Pak Andika Perbawa. Sini dong. Gimana nih? Nah, kita mau keliling-keliling nih. Sama Kang siapa tadi namanya? Kang Ade sama Mbak Lavita. Mbak Lavita. Nanti kita jalan-jalan ya. Pakai 2 mobil nih. Anak-anak mau di sini ikut kita semua. Pertama University Science and Technology yang berada di Kota Tual, yaitu sekitar 100 km sebelah utara kota Jeddah. Nah, kita lihat di sini guys. Subhanallah, ini keren banget, kayak di Amerika, kayak compound ini kayak kota mandiri guys. Jadi lengkap di sini mulai dari kampus, terus juga residential, hotel, terus juga rumah sakit, bioskop, gas station, supermarket, sampai tempat fire station. Pokoknya lengkap semua di sini, emang kayak kota mandiri gitu guys. Keren banget, subhanallah. Hi guys. Recording. Come on. Too shy, huh? Shy guy? Shy guy. And I have a Mario Kart in my dad's phone. And you know what? I have shy guy. Really? And all the time I'll be shy guy. Until I got lots of money. Yang di Anggota gini. orang duduk-duduk juga nih di sini nih, pakai karpet, tikar. Oh gitu ya? Iya. Santai-santai. Ada event di kampus gitu. Ya. Kayak piknik. Ini salah satu tempatnya di sini juga. Oh gitu, oke. Terus ada tenda tuh. But the test who's faster, we're gonna do a race. Ini usianya berapa tahun nih? Ini 5. 5, Nanti 6? 3 minggu lagi 6. Kok sama-sama yang saya kecil? Saya 5 juga, tapi kecil. Yang ini malah 8. Ini Kayak sama 8. ini. Iya. Anak saya kecil-kecil. Masya Allah. Oke, sip. Boleh. Nah, dari sana juga boleh. Ini sana ini kan biar langsung masuk. Iya, sip. Kebetulan saya juga baru tahu mereka baru pertama di sini loh. Oh gitu? Oh, seriously? Jalan-jalan. Oh, Masya Allah. Pasti ini. Apa lah? Santai lah. Oh, jadi ini merupakan monumen pertama ya? Iya. Monumen pertama KAUS. Masya Allah. Ada ceritanya juga. Oh, ada Ada cerita juga di sana di foto-foto. Oh iya. Ini lagi direnovasi. Iya, betul Mas. Jadi kalau dalam posisi normal Mhm. itu tuh ada air mancur kan. Oke. Air mancur, Ah. air mancurnya keluar, nanti dia bakal ke pinggir di sini. Ah. Dan ini kalau malam bagus Nyala. nyala dia. Oke. Ayo Kang, bisa diceritakan sejarah KAUS ini seperti apa? Ya. Kan orang pengen tahu kan di Indonesia tuh KAUS ini apa sih sebenarnya gitu. Oh iya, jadi tahun 2007 Raja Saudi saat itu King Abdullah dia datang ke Tual ke sini, daerah sini. Kemudian dia bilang sama kolega-koleganya dia punya impian ingin menciptakan atau membangun sebuah universitas yang bisa membangkitkan kembali masa kejayaan Islam atau Golden Age of Islam. Kemudian dari sini dia menunjuk ke arah sana. Bisa dilihat dia menunjuk ke arah sana. Ya. Itu. Dia bilang saya ingin bangun kampus di situ dalam waktu 1000 malam. Dia bilang. Kemudian dia memerintahkan
Menteri Energi saat itu untuk membangun kampus di situ. Dan kemudian tidak nyampe 1.000 malam, cuman sekitar 700 sekian hari Ya. itu sudah terbangun Jadi. kampus di situ. Nah, di sinilah awal mulanya sebenarnya cikal bakalnya. Masya Allah. Jadi itu yang di seberang sana tuh jadi itu kampus utamanya ya Kang ya? Utamanya betul sekali. Wih keren banget, nanti kita ke sana ya Kang ya? Ya siap, nanti kita ke sana. Kita keliling sedikit baru kita nanti ke kampusnya. Oke, sip. Masya Allah. Gimana Zulaika? You like this place? Keren banget ini. Nih ada teman-teman dari berbagai negara. Akan ada tempat lain, kalau ini pasti di kaus gitu. Ya, ini kan bisa di kaus, nanti ada piken. Ya, kerennya, masya Allah. Kalau buat dipakai buat advertisement, kalau ini atau nanti ada piken satu. Oh, ada lagi. Oke. Kita, Yuk lanjut. ntar aja kita ke sana. Ya. Latihan lah. Pantai. Jadi Beach. kalau mau main di pantai itu di kaus itu ada 3 kan. Mm-mm. Ada ini camp beach. Ya. Di sini ngasih makan ikan, main di playground. Ada juga nama itu North Beach. North Beach itu posisinya di daerah residensial. Itu sebenarnya ada apa kayak kursi-kursi, ya, ada payung-payung buat main-main. Ini lah pasir. Ada lagi South Beach. Nah kalau South Beach itu buat sport. Oke. Misalnya mau main apa kayak, main apa speedboat, main volley, barbecue, sepak bola, pasir. Oh gitu. They are talking about this. Itu kalau event di sini setiap berapa kali? Seminggu sekali, sebulan sekali atau? Kalau event besar Hmm, biasanya sebulan sekali. sebulan sekali. Event besar. Kalau ada juga event yang tahunan, itu belum ada setiap tahun sekali. Tapi kalau yang mingguan biasanya komunitas ya community driven gitu, misalnya kayak apa musik gitu ya. Ada orang yang suka main musik, dia tiap minggu pasti main musik di satu taman, nanti orang-orang datang aja Dan gitu. ya. Jadi kayaknya ada grup yoga juga ya? Ada yoga tuh ada yang memang terorganisir sama apa namanya sports club itu bayar. Ada juga yoga yang komunitas juga. Yang tinggal di sini tuh siapa aja sih? Boleh tinggal di sini tuh siapa aja? Jadi komposisi orang-orangnya macam-macam kan, dari profesor, ya, namanya saya bilang itu profesor, ada scientist, postdoc, kemudian ada juga visiting student. Jadi dia sebenarnya kuliah di tempat lain, tapi dia datang ke kampus untuk belajar. Ada juga kayak gitu. Kemudian ada juga employee itu orang yang di administrasi itu banyak juga. Dan ada juga yang kita bilang third party ya, kayak yang bersihin apa, kayak pegawai-pegawai yang mengoperasikan masyarakat. Saya pernah dengar katanya setiap hari itu orang yang keluar masuk kelas itu sekitar 1.000 orang tuh kalau bekerja keluar masuk. Terus komunitasnya sendiri juga itu mungkin kalau nggak salah sekarang ada sekitar 3.000 orang. Jadi total kalau misalnya semua orang ada di kaus itu sekitar 5.000 orang. Jadi di sini tuh tidak hanya kampus aja, tapi ada residensial, Ada sekolah, sekolah. Udah kayak ini aja ya, kota mandiri ya. kota mandiri betul. Dan anak-anak juga sekolahnya ada di sini juga. Jadi ada mulai dari kindergarten, ya, SD, SMP, SMA atau grade 1 sampai grade 12 ada di sini. Jadi kalau untuk rules-nya itu kan kalau kita tahu sendiri Saudi Arabia punya rules yang ketat ya. Apalagi di sini rule-nya ada beda lagi. Beda lagi, ini completely different. Jadi dulu ketika kaus ini akan didirikan, karena pingin open internasional sama budaya lainnya, banyak yang baiknya tidak setuju. Tapi akhirnya diputuskan ya udah kaus terus jadi sebagai area atau teritori khusus. Jadi di mana di sini peraturan normal syariah tidak berlaku. Seperti perempuan tidak perlu pakai hijab, pakai iya kebaya. betul. Kebaya tuh nggak perlu, hijab tuh nggak perlu di sini, jadi bebas aja.
Tapi tetap ada beberapa peraturan yang tidak bisa dilanggar, seperti minuman keras itu nggak bisa masuk di sini. Kemudian makanan haram itu nggak bisa juga. Kemudian sebenarnya by rules untuk tinggal tidak bersama dengan pasangan yang resmi itu nggak boleh di sini. Jadi student perempuan dia tinggal sama di gedung sendiri, laki-laki di gedung sendiri, kayak gitu aja sebenarnya kayak gitu. Cuman untuk kayak tadi pakaian itu bebas, kayak gitu ya. Terus masih ada musik juga boleh ya? Musik boleh di sini, bahkan mau main musik bahkan kita mau bawa musik dari luar ke sini kita dapat perkenalkan di sini boleh banget. Atau memperkenalkan budaya negara masing-masing. Betul. Jadi di kaus ini setiap seminggu sebulan setahun itu ada beberapa night event. Night event itu misalnya Chinese night event, India night event, Saudi Arabia night event. Indonesia pernah kebagian? Indonesia jadi itu komunitas yang driven. Jadi kita yang mengajukan, saya mengajukan kapan slotnya. Indonesia itu di sini bisa dibilang nggak terlalu banyak dibanding orang Cina, orang India. Jadi kita belum bikin. Saya belum. Dan itu sebenarnya sudah diinisiasi dari tahun lalu. Jadi masih baru. Tarian angklung itu kan bagus sih jadi. Betul sekali, betul. Nanti itu sebenarnya sudah kita pernah godok gitu. Kita bikin event, ayo cuman tinggal kita matengin aja di siapa yang harus dilakukan. Cuman kita punya sih resource buat ada ini. Dan kaos pun open sekali kalau misalnya kita pingin memperkenalkan budaya kita, disediakan tempatnya, disediakan waktunya, disediakan fasilitas, disediakan juga. Mungkin sebagian dari budget juga bisa dikasih juga. Oh gitu. Iya. Ini lagi ada 2 tamu lagi nih. Beliau pasangan muda, suami istri dan sedang di PhD ya. PhD ini silahkan kenalkan dulu. Gimana rasanya? Perkenalan dulu tuh namanya. Perkenalan. Udah tadi kan udah perkenalan. Oh di sini udah? Udah. Oh, Tadi udah. udah perkenalan. Cerita di sini. Jadi saya di sini ngambil jurusannya bioengineering untuk teknik biologi saya. Istilahnya sekarang baru 6 bulan, jadi kita baru banget sih termasuknya baru Januari kemarin. Dulu dari ITB ya. Iya, ada satu S2 dari ITB baru lanjut S3 di sini. Kalau akademik? Saya sebenarnya suaminya. Suaminya. Oke. Tapi di sini juga kan? Iya, di sini juga di sini. Kita harus ngapain keluarga sih. Kayak ini ya, teman kita ya ada di sana ya, di Arsi. Oke, terus cerita pengalamannya selama 6 bulan ini gimana rasanya? Mungkin di luar ekspektasi ya di sini tuh, tinggal di sini tuh kayak di sini lingkungannya nyaman lah ya untuk tinggal dan juga untuk belajar gitu. Jadi kayak dapat dua-duanya balance gitu untuk balance risetnya di sini sangat mewadahi lah bisa dibilang risetnya karena semua fasilitasnya ada dan yang kita butuhkan semuanya tuh gampang gitu di sini. Terus juga dari segi kehidupan sehari-hari gitu di sini mungkin beda dari Saudi lainnya ya dari di sini, jadi lebih asri mungkin ya kayak ini dan juga enak sih, ada semua juga fasilitasnya di sini. Jadi tadi Dika itu menyebutkan teknologi di sini memang paling advance Iya, ya. betul. Terus juga profesor baik ya. Betul. Profesor saya juga lulusannya dari Stanford, jadi kebanyakan di sini profesornya emang dari top university. Boleh nanya dong, dia bisa masuk ke sini kayak gimana nih? Dia pengen tahu gitu loh. Dulu waktu pas daftar kayak gimana pertama? Mungkin kiat-kiatnya lebih harus nyari yang benar-benar profesor yang sesuai sama riset kita, karena kuncinya adalah di situ. Jadi kuncinya kalau kita bisa sejalan sama proyeknya profesornya atau risetnya profesor itu akan jauh lebih mudah gitu. Nah yang keduanya sih ningkatin profil gitu ya, misalkan dari saya kerja mungkin dari pengalaman kerjanya gitu. Kalau untuk dari saya sendiri kan dulu akademinya terus ya, nah jadi saya dinilai sama publikasi juga, jadi untuk S1 S2-nya saya belajar untuk banyak publikasi gitu. Itu proses awal mau masuk ke sini berarti kita harus cari profesor. Betul. Iya Kayak gitu ya, betul. kasarannya.
sih kayak gitu. Habis itu udah langsung ngomong keterima. Kalau kamu sebentar, kalau ini Pak, aku tanya untuk Indonya pada saat proses seleksi. Oke, kalau dulunya mungkin ya kalau proses seleksi, kalau yang tadi pas di tahap profesor itu benar-benar kita harus mungkin kalau kita itu punya tujuan di situ, jadi nggak boleh ngambang. Jadi benar-benar kalau bisa ada timeline-nya gitu. Karena itu salah satu yang profesor saya bilang yang paling saya suka dari kamu adalah kamu jelaskan ke depannya mau kayak gimana. Walaupun sebenarnya belum tentu juga kan saya, cuman pas wawancara harus yakin kalau kita tuh bisa ngelaksanain itu dan tahu apa yang risetnya mau dilakuin. Itu sih yang punya yang pertama. Nah terus kalau don't-nya yang untuk yang profesor, dia itu bakal nanya ada detail tentang research, dan kalau kita nggak tahu bilang aja nggak tahu. Kalau kita bohong atau misalkan mengalihkan itu ketahuan banget. Ya itu banyak kan kadang mengalihkan atau misalkan itu bakal kelihatan banget, jadi bilang aja emang nggak tahu atau saya kurang mendalami di situ kayak gitu ya. Jadi itu sih untuk yang dari segi profesor. Nah untuk yang dari HR sendiri sebenarnya kita juga dapat tips itu adalah di sini itu kalau dosia itu jangan sampai pernah nyebutin ini kesini karena misalkan mau ibadah. Iya, benar. Saya pernah dengar itu. Karena banyak banget yang ketolak gara-gara itu. Gara-gara itu. Yang kerja juga kayak gitu. Iya. Yang kerja juga kan kayak gitu. Iya, kayak gitu. Ya, banyak banget yang kayak gitu yang ketolak cuma karena dia bilang mau ibadah ke sini. Nah itu jadi dihindari lah gitu lah, dihindari itu. Sisanya kalau yang sama HR karena profesor udah oke pasti dia juga oke gitu. Intinya kita ini harus jelas tujuannya sesuai align sama profesional sama project ya. Fokus aja di situ, jangan yang lain-lain gitu ya. Iya betul. Dan juga kedepannya setelah lulus dari sini tuh mau apa gitu. Nah, jadi harus jelas. Kalau Pak, depannya habis lulus mau kemana? Sebenarnya ya, saya masih terbuka banyak ini ya, option lah ya untuk ke sini karena di sini kan makin kelihatan jelas ya, maksudnya petnya tuh ternyata banyak banget gitu, nggak cuman kalau di Indonesia kan akademisi statusnya dosen gitu kan. Nah kalau di sini ternyata lebih terbuka, banyak banget yang industri juga masih bisa walaupun di riset gitu atau research center gitu. Jadi saya masih terbuka banyak itu. Cuma memang waktu saya wawancara saya bilangnya saya mau jadi dosen gitu. Saya mau jadi profesor di balik di Indonesia gitu. Jadi dan saya karena saya juga dulu jadi asisten dosen, jadi tahu step-stepnya, makanya itu saya waktu presentasiin saya yakin saya tahu prosesnya jadi profesor di Indo itu kayak apa gitu. Itu sih yang bikin profesor saya di sini tuh yakin oh ini anak punya tujuan gitu. Suka ya. Iya suka gitu. Iya betul. Kalau udah Jadi ada 24 banyak ya. ini rencananya berapa lama? Berapa tahun? Kalau target sih di sini targetnya 4 Water, tahun. oke. 4 sampai 5 tahun sih. Wah, ini cuma targetnya 4 tahun. Kalau tawarin kayak Pak kayak itu mau juga? Pengennya sih. Kita lihat aja nanti. Kita lihat ya, mudah-mudahan Iya. sukses selalu ya. Iya, amin. Ini ini kan tadi namanya bilang kesempatannya jadi terbuka ke depan. Iya, betul. Bisa jadi Indonesia, perusahaan besar ya. Di dalam negeri itu bisa Iya, jadi teman saya kemarin baru juga ada lulus. Itu yang satu dia lanjut ke MIT, postdoc, dia MIT, dan yang satunya lagi dia kerja di Jerman untuk di perusahaan material gitu jadi dia di bagian researchnya dia belum hati. Jadi emang banyak. mudah-mudahan sukses selalu ya. Amin. Bahagia sama Mas ya. Support. Barakallah. Suami istri saling supportnya Iya, gimana saling support gitu. nih, Masya Allah, Masya Allah. Kang, atau tebak-tebakan Kang. Ya, sok Dulu tebak-tebakan. sebelah sana lihat Kang ada bangunan. Tahu nggak tuh apa? Kait. Kayak itu Iya, kayak oh, iya. King Abdul Economic City. Jadi Kayak. memang kalau dari segi melihat kan deket ya. Nah, jauh tapi itu kan jauh Sebenarnya jauh kan. Dan kalau dari Betul. segi jarak, Oh iya, iya, iya. kita naik boat ke sana lebih dekat dibandingkan kalau naik mobil. Oh iya benar-benar. Kalau mobil harus muter ya. Terus Harus keluar dulu baru masuk lagi. Iya. Nggak bisa langsung. Jangan Oh. Tapi memang itu apa
King Abdullah Economic Kom- District-nya. Oh gitu, oke. Ini kayak guys, tuh subhanallah. Ini jaraknya berapa kilo? Ada 17 kilo kali ya? 20 kilo lebih. Kayaknya, lebih kan. Kalau naik mobil tuh Nah ini kayak setengah jam, enggak 20 menit lah. King Abdul Abdullah Aziz Economic. King Abdullah Economic City. City. Oh pokoknya yang dua ini tuh punya Abdullah aja ya? Betul. Kayak gitu abbreviation-nya apa? Makeup portal. University. Ayo Sami mau di sini nggak? Nanti udah besar. Yes, I want it. So kamu mau belajar apa? Fisik. Where is the portal? You're finding the portal? Or makeup portal? Ini tamannya sedikit lagi. Makeup portal. Keren banget. Make a big space for portal. Dulu tuh di itu pakai sepeda sih. Terus ini jadinya pakai sepeda. Di kampus sudah kayak airport aja nih kayak Yeah, portal. Go. Ya boleh dong. Window-nya sih ini tuh kenapa sih bro? No. Open it. No, what? Open it. Oh, no. Kenapa? No, what's Yeah. happened? I'm gonna play doors. What is that? No, I'm scared. Itu Let's play menaranya. build a boat. Build a boat. Bro, build. Okay, let's play. What? Doors. Ini suasananya malah kayak di Dubai ya kalau menurutku ya. I'm scared of doors. Hah? But I'm not scared. I'm a pro at it. Why? Why? Beda ini. What? Exercise what? Tesnya beda gitu. I know that character. So no. Oh ini tempat ininya ya. Apa? Mallnya kayaknya. What? Press. Just one. You don't need to. No. Digital Give me adventure. fingers. Come on, all of us. Ah! You want? Hit one. I think this guy. Nah, sekarang ini kita sudah sampai di daerah Discovery Square. Ya, di sini tuh semua fasilitas ada. Terpusat mulai dari bank di sini, ada juga ini mailing service ya kayak UPS, Oke. Ini SNB ya banknya ya? SMB ya. Kalau bank yang lain seperti apa SAB itu ada di dalam kampus. Oke. Ini UPS di sini, DHL ya. Nah, ini di tengah-tengah ini food courtnya. Food courtnya ya? Ya, food court dari makanan India, kemudian KFC, ada Burger King juga, ada makanan Cina, ada kopi, ada makanan Arabian. Iya. Kemudian ada minimarket. Di lantai 2-nya ada sinema. Sinema. Oh yang sinema tuh di sini. Oh ada sinemanya guys. Sinema. Sinemanya masuknya dari sini dan sebelah ada Baskin Robbins juga. Oke. Terus di sini ada namanya itu community lounge. Jadi kalau di event, biasanya di sini suka ada sesuatu lah, anak-anak ngobrol, nonton TV. Oh tuh lagi ada acara tenis tuh. Ada orang pada nonton. Jadi sekarang lagi summer ini mereka buka TV besar buat nonton apa? Bola, Olahraga, tenis. Kemarin kriket, iya. F1. Iya. Tapi kadang F1 di sebelah You? ini boleh Ayo ikut aja. minum juga. Ayo, Neng mau duduk dulu sini Neng. Tuh. Masya Allah. mana abang minum dulu. Ayo. Mau dibeliin apa yuk? Giordano sebelah sana. Sebelah sana ada Giordano, ada farmasi. Ya, ada juga buat tempat beli merchandise. Atau Lengkap di sini mah ya segala ayah geningannya. Masya Allah. juga ada. Nah ini ada supermarketnya juga guys di dalam sini lengkap. Ini minimarketnya malah ya bukan supermarketnya ya soalnya lebih gede. Karena lebih gede, mungkin yang supermarket itu bisa jadi Sprinkle. 5 kali lebih besar lah. Ya sok ambil sprinkler. Sok. Minum dulu yuk. Yuk. Keren banget nih. Ini baru minimarketnya, supermarketnya di dalam kaos ini ada lagi gedenya 5 kali ini. Masya Allah.
Oh ya guys, sekarang ada tamu baru nih, masih muda banget ya, dari Samarinda yang sekarang menempuh pendidikan PhD di KAUS ya. Silakan perkenalkan diri, Mas siapa? Halo, nama aku Wildan. Sekarang PhD student Bioengineering di KAUS dari Samarinda. Di Samarinda. Oke, nanti kita tanya-tanya lebih dalam lagi ya. Datang September 2 tahun 2021 ya. Asli dari Samarinda. Asli dari Samarinda. Sebelumnya menempuh pendidikan di Di ITB Teknik Material. material, terus S2 lanjut di Iya di sini. sini. Terus Ya lulus S2 Desember kemarin 2022. Sekarang lanjut PhD. jurusannya sama. Jurusannya sama-sama. Bioengineering kalau KAUS. Gimana betah nggak? Ya betah-betah aja sih. Enaknya maksudnya di sini kayak untuk urusan hidup sama urusan kerja karena semua terintegrate Ya. di satu area, jadi enak gitu kerjanya. Apalagi research yang aku kerjain itu interdiscipliner sih. Ke sini aja. Nggak apa-apa. Atau kakak juga nggak apa-apa. Jadi karena research yang aku lakuin itu kayak protokolnya, metodenya itu butuh waktu lumayan lama, kadang sampai lewat tengah malam gitu. Jadi lebih enak kerjain di sini. Lebih enak ya. Ngatur waktunya, terus kalau misalnya capek mau pulang bisa pulang dulu gitu. Iya. Antara karena di sini residensi sama kampus Kayak jalan doang 10 menit satu area ya. satu area. Nyaman banget. Ini di luar ekspektasi atau gimana? Enggak sih sebenarnya dari awal pas milih buat daftar KAUS juga kayak Udah tahu. udah tahu ya, makin kan kayak di websitenya udah explore juga, terus kayak nyari info-info lain kayak di website KAUS ini tuh main lengkap infonya, jadi kayak udah kebayang lah oke, apartemennya atau tempat tinggal tuh pasti bakal dekat dari kampus. Jadi kalau misalnya butuh kerja di luar jam kerja atau butuh pulang bentar gitu pasti enak lah untuk hal kayak gitu. Terus kayak terkait fasilitas kerja juga harusnya lebih enak. Kami ngeliat Berarti betah ya di sini, overall betah ya. ya overall betah lah. Betah banget. Kalau bilang banget ya mungkin kadang ngerasa betah banget, tapi kadang ngerasa juga enggak terlalu. Iya. Dulu prosesnya ke sini, masuk ke sini gampang nggak? Atau juga ada perjuangan juga? Kalau dibilang gampangnya ya gampang susah. Jadi aku daftar itu kayak 2 bulan sebelum lulus S1. Oke. Itu bulan Februari. Kira bulan Februari dan itu kayak gelombang terakhir banget si KAUS Buka pendaftaran. dan aku submit application hari terakhir. Oke. Itu deadline-nya. Deadline-nya. Terus kayak nunggu 2 bulan nggak ada kabar sama sekali. Jadi aku ngerasa mungkin udah Nggak keterima nggak gitu keterima ya. gitu Ah, kan. iya. Ini main lama sih kayak 2 bulan. Tapi kalau yang aku tahu sih normalnya emang dari submit application sampai dapat first notification buat interview atau apa Yeah. paling nggak tuh 2 bulan 3 bulan itu masih normal lah Yeah. sebenarnya. Terus nggak lama kayaknya Ada habis wisuda. wisuda kayak seminggu sebelum wisuda gitu Ada notif. interview. Oke. Terus kayak sebulan kemudian dapat notif lagi interview buat, jadi interviewnya ada 2 kali. Oh gitu. Dapat notif invitation last interviewnya, final interviewnya. Dan nah habis final interview itu yang lumayan lama. Iya. Interview prosesnya berapa kali? Sekali apa 2 kali? Apa langsung sama profesornya? Apa 2 kali. Jadi aku pertama siapa dulu? daftarnya master doang. Karena daftar master doang jadi nggak butuh approval dari profesor. Oke. Jadi kalau untuk master prosesnya mirip-mirip daftar sekolah biasa lah ya, kayak Oke. daftar aja langsung. Jadi kalau misalnya dari admission teamnya merasa oke cocok, bisa di invite buat interview. Oh jadi yang selama ini interview untuk dengan profesor itu untuk masuk PhD ya? Buat PhD, yes. Sebenarnya master PhD juga butuh, tapi buat yang master doang. Nah proses dari lulus S2 terus mau masuk ke PhD itu karena di sini lebih mudah lah ya gitu kan.
proses lagi nggak? Oke, jadi yang menariknya tadi kan aku bilang habis final interview sampai aku dapat LOA, dapat offer itu sekitar 2 bulan kemudian. Itu sebenarnya main lama itu kan. Nah, di dalam 2 bulan itu, dalam jangka 2 bulan itu ada beberapa isu lah bukan isu juga, apa ya istilahnya, ada beberapa ya masalah lah di application-nya gitu. Intinya ujung-ujungnya ditawarnya master PhD. Nah, jadi aku daftarnya master tapi di offernya master PhD. Jadi aku masuk ke sini master PhD, makanya kemarin pas beres master lanjut PhD ya langsung masuk. aja. Karena dari awal statusnya udah PhD gitu. Sekaligus 2 ya. Sekaligus 2. Kalau daftarnya cuma 2 tahun. Berarti kayak lanjut aja gitu sekolah, Lanjut jadi aja. kayak nggak perubahan berarti ya. Ya, jadi kalau misalnya master PhD karena status dari awal udah kayak gitu, dari tim registration di sini dia udah tahu gitu. Jadi kita tinggal ngelaporin oke kita udah lulus master, dari mereka udah di record udah lulus master, ya udah habis itu berarti udah masuk langsung ke PhD. Kalau lulus dari master ke PhD itu rata-rata jurusan yang lagi sama atau ada juga yang beda langsung banting setir gitu? Ada yang beda. Ada yang beda juga. Itu tergantung lagi sama si profesornya atau enggak. Kalau misalnya kita ada shift of interest gitu selama studi. Ini misalnya kayak ada satu student di grupku, dia sebelumnya electrical engineering, buat masternya. Nah, habis itu karena si profesor dia pindah dari kampus, dan tetapi dia masih mau lanjut di kampus, jadi dia nyari profesor lain lagi nih di kampus. Profesor itu yang di kampus, profesor yang sekarang itu nggak ke-affiliate sama electrical engineering. Jadi ini kalau mau lanjut sama profesor, dia harus pindah program. Jadi dia pindah ke bio engineering. Susah nggak mereka? Nah, sebenarnya itu gampang sih ya kalau pindah program kayak gitu. Karena sebelumnya udah di sini Sebelumnya udah di sini. Sebelumnya udah di sini dan semua jadi kayak tinggal lapor aja gitu. Oke, aku mau pindah program. Jadi tinggal, tapi ada ya beberapa paperwork lah yang harus dilakukan gitu. Buat dilaporin, minta approval, ke DIP kayak gitu. Kang Andika, aku mau nanya ke Kang Andika, balik lagi atau kita semua aja lah. Kang Andika, aku mau nanya sebenarnya proses untuk masuk dari master dari Indonesia nih ya, mau ke master sama mau ke PhD itu susah mana? Jadi sebenarnya khusus untuk Indonesia sebaiknya itu daftarnya tuh ke PhD ya. PhD. Jadi kalau kita bilang third country itu lebih baik langsung ke PhD. Kalau kita daftar master seperti tadi Wildan, nanti pasti di offernya itu master PhD. Dan Wildan tuh salah satu aja. Ada banyak student kita yang udah masuknya sebagai master tapi langsung lanjut PhD. Bahkan saya pun sebenarnya pas lagi daftar, saya daftarnya master PhD, tapi langsung di offer langsung PhD, kayak gitu. Jadi kalau buat teman-teman dari Indonesia mau daftar ke KAUS, sebaiknya langsung aja pilihnya master PhD aja. Master PhD. Apalagi kalau langsung PhD itu lebih bagus lagi. Gitu ya. Terus ini dong, kasih encourage buat teman-teman di Indonesia gimana supaya mereka tuh mau gitu ke sini. Oke. Sebenarnya yang kalian butuhin cuman ini aja ya, browsing aja lah ya, browsing KAUS, browsing ke website kita kaustina.com untuk lebih tahu dan lebih detail ada apa aja sih di sini, apa yang bakal kalian pelajari, fasilitas penunjang apa yang bakal membuat kalian tertarik sama sains, itu ada di sini semua. Mungkin kalau dari Indonesia lebih banyak mengenal tentang MIT, Harvard, itu sudah biasa ya. Dan memang karena kita kampus baru, jadi belum begitu terekspos. Tapi once dia buka website, cari tahu tentang kampus kita, KAUS, pasti mereka pasti kesini. Dan kalau sudah pingin ke KAUS, siapin aja lah ya itunya persyaratannya yang sudah disebutkan di website. Kemudian persiapkanlah diri lah kayak sebelum interview segala macam. Hubungin kaustina.com juga, banyak admin yang bakal bantu buat gimana cara menjawab interview kayak gitu sih. Kaustina tuh Instagram ya?
Website. Website. Jadi kita Betul. punya website, Ah. kita punya Instagram, Ah. kita punya Facebook. Oke. Nah, kaustina.com itu website. Website. Itu informasi semua di sana. Kalau mau yang lebih update ke Instagram, ya. Facebook kita punya tapi kalau sekarang udah agak agak itu ya, slow, sama agak agak slow. slow Karena ya, sama. memang kita ikut sama tren aja. Ya, tren, Trennya ya. banyak di Instagram, kita ke Instagram. Gitu. Menurut Mbaknya gimana Mbak? Buat teman-teman? Mungkin ke kaos ya. Ya, pokoknya kalau aku bisa bilang tuh di kaos tuh di luar ekspektasi. Jadi misalnya bahkan di website seperti apa itu di sini ternyata lebih lagi gitu, lebih lagi Kenyataannya daripada lebih kenyataannya lebih bagus lagi gitu dari apa yang ada di website dan tapi kuncinya adalah udah kalau mau kesini adalah udah tahu mau kemana gitu. Jadi banyak banget yang pengen kesini tapi cuma karena benefitnya tapi nggak tahu sebenarnya mau riset apa mau kemana ya itu yang bikin susah gitu untuk terusin segala prosesnya ini karena kan nggak jelas dia juga maunya apa gitu. Jadi yang penting sih kalau udah tahu pengen apa di sini dan emang fokus itu semuanya bakal jadi lebih mudah dan juga bener-bener worth it lah gitu di sini ya. Mungkin bisa kasih bocoran, tadi kan Mbaknya bilang bahwa salah satu strategi untuk masuk ke sini kita harus mengenal dulu profesornya. Iya betul. Itu gimana caranya? Bisa biar Ya, tahu. biar tahu browsing sih benar. Tadi kuncinya di browsing itu jangan capek searching soalnya kadang kita harus mainin kata kunci juga gitu. Jadi mainin kata kunci juga penting. Jadi misalkan kalau kita terlalu luas kadang malah nggak ketemu, tapi kalau kita spesifik malah nemu gitu. Jadi karena dari spesifik nggak cuman misalkan kalau nggak nemu profesornya bisa lihat dari risetnya PhD siapa terus baru lihat ke profesornya gitu. Jadi itu juga kan agak tricky dan makan waktu ya, makanya jadi di situ sih kunci PR-nya tuh browsing dan jangan nyerah gitu untuk browsing gitu. Jadi itu do-nya ya. Yang Ya. don-nya apa? Untuk nyari ini ya mungkin kalau don'tnya itu lebih karena di Indonesia itu terkotaki banget jurusan. Jadi kayak misalkan aku misalkan jurusan elektro, pengennya nyarinya elektro lagi, padahal sebenarnya risetnya dia ada di departemen lain di sini gitu. Tapi sebenarnya inline sama dia gitu. Nah itu banyak orang yang nyerah, oh nggak ada elektro ya udahlah gitu, nggak itu banyak banget yang kayak gitu. Nah itu sayang banget padahal maksudnya kayak saya juga kan dulunya teknik biomedis, di sini nggak ada teknik biomedis, adanya bioengineering gitu. Padahal sebenarnya kalau dari riset itu sejalan gitu. Nah karena saya nggak nyerah gitu, waktu saya nyari teknik biomedis di Vitaus nggak ada, oh ya udah saya coba lebih dispesifikin lagi risetnya ke sini gitu. Jadi nggak nyerah lah, intinya don't-nya adalah jangan nyerah. Ternyata inline sama Iya sebelumnya. betul inline. Jadi cuma namanya aja gitu karena di sini kebanyakan jurusan tuh multidisiplin ya. Jadi mau kita bioengineering tapi kita butuh ilmu bioscience gitu atau misalkan mau bahkan yang benar-benar beda banget gitu. Itu bisa banget gitu di sini. Jadi kayak mungkin kurangnya itu di Indonesia karena terlalu terkotaki. Nah, jadi nggak mau explore yang lain gitu sih. Tapi don't-nya jangan diri gitu. Jangan terkotaki. Oke, thank you. Menurut Akang gimana Kang? Ya, sebenarnya setuju sama yang dia bilang. Jadi yang tadi pas aku kenalin diri, aku awalnya teknik material, sekarang bioengineering. Dari awal aku lulus itu pas nyari sekolah, aku nggak fokus nyari sekolah yang cuma ada program teknik materialnya, atau aku nggak fokus nyari profesor yang ada di departemen teknik material. Nggak di kaos aja sebenarnya, di sekolah manapun yang aku cari semuanya kayak gitu. Tapi yang lebih aku lihat itu adalah si profesor ini ngerjain apa. Nah, udah ngeliat profesoran siapa, udah tahu, baru aku ngeliat departemen dia apa, keafiliasinya sama apa. Misalnya kayak di sekolah itu dia keafiliasi sama bioengineering atau sama mechanical engineering, terus aku ngerasa kayaknya kalau bioengineering kurikulumnya lebih cocok nih sama aku bisa belajar atau explore yang lain di luar risetku juga. Jadi oke, aku apply-nya ke bioengineering, nggak ke mechanical. Misalnya kayak gitu ya contohnya. Dan sebenarnya di sini emang umum banget yang kayak gitu untuk mengeksplor, maksudnya kayak satu grup itu
walaupun misalnya profesornya ahli di bidang electrical aja misalnya atau mechanical, studentnya itu ada dari berbagai background karena istilahnya satu project yang kita pegang itu gak semuanya gak cuma bisa diselesaikan lewat satu bidang ilmu doang. Jadi kayak bidang ilmu lain itu bisa ngedukung project itu buat jalan. Jadi kadang profesor itu walaupun emang kita satu background sama dia, profesor itu nggak menerima kita karena ya dia tidak punya expertise itu di grupnya dia dan dia butuh expertise lain. Jadi itu salah satu hal yang tricky dan yang harus bisa diakali juga sama kita gitu pas kita nyari sekolah, nyari program, nyari profesor. Jadi mungkin kita harus lebih luas kali ya. Lebih luas tangan. Jadi kuncinya sebenarnya gini Kang, bedanya undergrad school sama research university kayak KAUS itu adalah kalau undergrad yang dipikirin kan jurusannya apa, bukan mau ngerjain apa, tapi jurusan sipil, arsitek, fisika, biologi, matematika. Tapi kalau di research university kayak di KAUS itu lebih ke mau ngapain. Jadi jurusan itu nggak penting sebenarnya. Bisa jadi kita ngerjain apa tapi di jurusan yang lain dan udah disebutin sama teman-teman. Jadi memang kita harus tahu dulu kita mau ngapain, kita interest kita mau kemana, kemudian cari profesor yang sedang mengerjakan apa yang kita pengen kerjain gitu. Saya juga sebenarnya kan dari geofisika, tapi profesor saya sipil. Sipil cuman apa yang dia kerjakan itu sama dengan apa yang saya pengen kerjakan. Dan ternyata dia expert di situ kan. Ya udah saya hubungin, saya mau ngerjain ini, dia juga ngerjain itu juga. Saya lihat cek backgroundnya kok sipil gitu. Ternyata dia mengerjakan banyak hal. Nah, salah satunya adalah sipil. Dan itu pasti terjadi di berbagai profesor yang lain gitu juga. Profesor di sini lebih diverse dia kan. Ngerjain ABCD, kemudian dia bakal mengsintesa dan mengintegrate semuanya. Jadi buat teman-teman yang mau daftar ke KAUS, mau meng-highlight lagi, harus tahu apa yang kamu mau kerjakan, kemudian cek profil profesornya, profesor mengerjakan apa. Nggak usah dilihat dia dari jurusan apa. Kalau udah cocok, daftar. Gitu. Oke, terima kasih atas semua informasinya. Terima kasih juga sudah menghubungi saya. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang pertama ya. Jadi kita terus bersilaturahmi. Jazakallah khairan ya. Sukses selalu, barakallah. Mudah-mudahan sukses selamanya. Amin. Oke guys, demikianlah wawancara dengan teman-teman kita di KAUS. Semoga infonya bermanfaat. Terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga Indonesia di KAUS Saudi Arabia mengajak teman-teman dan adik-adik semua untuk melanjutkan studi master dan PhD di KAUS Saudi Arabia. Kami tunggu kehadirannya. Dan jangan lupa kunjungi website kita kaustina.com dan Instagram Anjang in Saudi Arabia. Bye bye.